Oke, selamat pagi teman-teman pecinta Isuzu Elf dimanapun Anda berada. Ini saya punya unit tahun tahun 2008. Nah, ini apa tiap 3 hari sekali saya pakai apa dagang kelapa muda ya, Bali, Jawa Bali. Nah, ini saya nggak mau ngomong tentang apa spesifikasi unitnya kayak apa, cuma sekedar apa sekedar sharing barang apa ketidaknormalan yang sepele tapi menghabiskan uang gara-gara apa itu namanya diagnosa yang salah, akhirnya belanja malah percuma dan penyakitnya nggak sembuh. Nah, oke, saya mau sedikit cerita pengalaman ya buat teman-teman yang pegang Isuzu Elf engkel utamanya ya. Itu di bagian dalam depan ya, di bagian dalam depan itu kan ada as jungkit ya. As jungkit otomatis dia kalau dibuka ada yang otomatis bisa dibuka, ada yang belum ya, ada yang pakai baut manual. Itu gara-gara karet asnya itu aus, suaranya itu bunyi gluduk 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 cekluk cekluk gluduk gluduk cekluk cekluk. Nah, otomatis itu kan kalau karet aus itu cabin itu ke kanan ke kiri kalau pakai jalan ya, tek 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 gluduk gluduk tek tek, dia kanan kiri terus naik ke atas. Nah, gara-gara masalah itu lur, saya cek ke 4 bengkel itu nggak ada yang bisa nemuin itu. Katanya bengkel ya, kaki-kaki depan itu harus baru semua, termasuk kimpen, terot, shock breaker, terus kemudian apa itu per daun, anting per daun. Nah, yes, aku manut lor, wes semuanya tak ganti, kimpen tak ganti, terot tak ganti, apa per anting daun saya cek semua, laker roda kanan kiri semuanya saya cek, bahkan shock breaker tak belikan baru. Terus hasilnya apa? Nonsen lur, hasilnya nonsen, tetap geluduk-geluduk. Bengkelnya itu saya bonceng, saya suruh naik di samping, tak suruh dengerin. Oh iya katanya, oh iya mas, aku tetap geluduk-geluduk. Nah, pusing, semuanya pusing. Itu sebelum ketemu itu ya, ketemu apa as jungkitnya itu yang aus, pusing. Terus yang bengkel biasa, bengkel panggilan itu saya ganti. Pertama bengkel pribadi saya yang sudah langganan itu dicek semua katanya normal, cuman yang itu belum ketemu memang. Terus saya ganti bengkel lagi, orang lain dicek lagi semuanya normal, itu semuanya bayar, saya bayar. Terus yang ketiga kali bengkel langganan itu saya penasaran, bengkel langganan saya itu penasaran, dia datang, dia cek satu persatu, mulai dari semua pangkon radiator semuanya dicek dan tetap nggak nemu. Nah, akhirnya dia cek lagi, nggak taunya itu dicukit-cukit pakai obeng itu. Loh lah, ini loh mas, mungkin penyakitnya mas, ini karetnya aus, jadi cabinnya itu ke kanan ke kiri. Terus itu ini bukan untuk ditiru ya, alangkah baiknya kalau emang ada kasus kayak gitu ya dibelikan karet yang baru lagi ya, supaya bagus. Tapi ini cukup, saya modal 2.500 beli karet tali itu.
beli karet tali itu. Jadi saya bengkel sama bengkel saya itu ditalikan di bagian asnya yang longgar itu, ditalikan terus sampai dia penuh ya. Nah otomatis cabin dia nggak bisa ke kanan ke kiri. Nah kemudian saya cek, saya jalan, bengkel saya ikut. Nah ternyata sembuh, ternyata penyakitnya di situ. Gara-gara ini lor, saya habis sekitar 1 juta, sekitaran 1 juta plus biaya bengkel ya, plus biaya bengkel itu, kimpen, terus laker, terus baut cabin yang belakang yang manual buat dijungkit itu, katanya itu oblak, ternyata bukan itu juga. Dan itu semua kan beli toh, termasuk biaya bengkelnya juga ya. Gara-gara itu habis 1 juta, nggak sembuh. Nggak taunya itu sepele. Ini jarang orang yang ngerti ya. Kebanyakan kalau gluduk-gluduk apa itu terot, apa itu shock breaker yang oblak itu sudah mati gitu kan, suaranya kledak gitu. Nah ini ternyata kasusnya di sini nih, saya kasih tunjuk nih. Nah ini kalau kelihatan saya tali karet ini, ternyata ini ampuh sekali meredam getaran nih. Jadi buat teman-teman yang barangkali punya kasus yang sama, mobilnya gluduk-gluduk, ojo ke susu blonjo-blonjo sih, dicek dulu kerusakannya di mana. Ojo ke susu blonjo-blonjo sih, eman-eman duitnya mending di blonjo nih buat yang lainnya ya. Kalau salah diagnosa itu wes kita percuma beli, itu harga mahal, spare partnya mahal, diganti ternyata penyakitnya nggak sembuh. Makanya diagnosa itu penting, yang teliti, yang hati-hati tuh. Akhirnya sekarang hilang semuanya, bersih, nggak ada kriat-kriat, nggak ada geluduk-geluduk, nggak ada suara apa, bersih. Ini unit tahun 2008 lor. Ini pertama juga belum power. Saya belikan power yang original copotan itu, plus pemasangan itu hampir habis 11 juta. Enak, tapi kalau yang ori itu enak, kalau yang enggak ori itu sekitar 5 juta, 6 juta, atau bahkan ada yang ini lebih murah lagi, itu paling dipakai setahun wis jombrot itu. Nah itu barangkali sharing buat teman-teman ya, kalau yang pegang Isuzu Elf yang tahun-tahun agak tua gitu kan, kaki-kaki apa itu banyak yang saya nggak bilang banyak kendala ya, tergantung unitnya. Kalau memang banyak kendala itu perbaikan itu cek dulu, di diagnosa yang benar. Soalnya eman-eman lor uangnya itu loh, seharusnya bisa buat beli oli yang bagus, atau cek apa ngepeti apa, ganti oli gardan, apa oli persneleng, buat kayak gitu kan percuma akhirnya. Nah itu nanti kalau misalkan ada dari teman-teman pengguna engkel ya, saya nggak tahu kalau unit yang lain, kalau dari Mitsubishi atau Canter saya nggak paham. Saya taunya ini menurut pengalaman pribadi saya aja ya tuh. Oke, saya kira cukup demikian. Salam 3 pedal Isuzu Elf. Oke guys.